menceritakan seorang siswi SMA yang menjadi center dari grup idol bernama Tetra. Tapi di balik senyumannya, Mimika sesungguhnya merasa tertekan dengan kehidupannya sebagai idola. Hingga suatu hari, ada seorang fans yang menyadari kalau Mimika sedang depresi dan hal tersebut telah membuat hidup idol itu berubah. Siapakah fans itu dan bagaimana cara Mimika mengatasi masalah hidupnya? Bersama saya Hendy, kita masuk ke alur cerita dorama berjudul Idol Disqualification. Menjadi idol sudah menjadi impian Mimika Onodera sejak kecil. Ia tinggal bersama ibunya yang terus bekerja keras semenjak ayahnya tiada. Mimika bersyukur ia masih memiliki ibu yang mau berjuang membesarkannya. Tapi ada kalanya Mimika merasa agak kesepian dibanding anak-anak lain. Dan pada saat itulah ia menonton penampilan idol yang memberinya semangat hidup. Saat membayangkan dirinya bernyanyi di atas panggung, Mimika jadi mampu melupakan semua hal buruk yang menyakitkan. Karena begitu mengagumi idol, saat beranjak remaja, Mimika memutuskan ikut audisi member idol. Tak mudah untuknya bersaing dengan peserta lain yang juga memiliki bakat masing-masing, sampai akhirnya Mimika berhasil terpilih bersama 3 peserta lainnya. Idol grup wanita yang terdiri dari 4 orang member ini dikenal dengan nama Tetra. Karir mereka benar-benar dari bawah. Dan sejak itu, Mimika mulai menjalani rutinitas yang padat sebagai siswi SMA yang juga merangkap idola. Akan tetapi, saat grup mereka mulai terkenal, makin hari Mimika justru semakin merasa tertekan. Kehidupan remajanya sungguh terenggut oleh pekerjaannya sebagai idol. Tak jarang Mimika pulang larut malam, lanjut belajar, kemudian pagi-pagi sudah harus pergi sekolah. Ibunya sebenarnya tak tega melihat putrinya yang terlihat sangat kelelahan. Tapi sebagai orang tua, ibunya berusaha mengerti dan tak ingin menghalangi apa yang menjadi impian putrinya. Jika teman-temannya pulang sekolah bisa bebas, Mimika sendiri berbeda, karena dia harus pergi berlatih bersama rekan-rekannya di grup Tetra. Keempat member Tetra selain Mimika, di antaranya bernama Moe Ichinose merupakan cewek yang selalu ingin menjadi yang terbaik. Akari Sorano merupakan cewek dengan kepribadian ceria, dan saya Kawashima sebagai leader atau kapten yang pola pikirnya paling dewasa. Di hadapan para fansnya, Mimika tetap berusaha bekerja secara profesional dan menunjukkan senyuman termanisnya. Mungkin di awal karirnya dulu ia melakukan semuanya secara tulus. Tapi setelah menjalani karir sebagai idol, Mimika justru tak bisa memaafkan dirinya yang tak sepenuh hati berjuang dengan menyembunyikan sisi asli dirinya. Akibat hal itu, Mimika selalu kurang fokus saat berlatih. Padahal Mimika terpilih sebagai center atau posisi utama di grup sehingga ia selalu dituntut menaikkan level Tetra jadi lebih tinggi lagi. Hal ini yang memaksa Mimika menunjukkan senyuman palsu di hadapan para penggemarnya. Namun tak seorang pun yang tahu dengan apa yang dirasakan Mimika, bagaimana ia kehilangan minat terhadap kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan sampai menimbulkan rasa putus asa yang membuatnya berpikir untuk mati. Akan tetapi sewaktu diadakan event jumpa fans, ada seorang fans pria yang baru hari ini dilihat Mimika, tiba-tiba mengucap kalimat yang membuat Mimika terkejut, di mana pria itu berpesan supaya Mimika jangan mati. Sontak Mimika diam terpaku tak menyangka, bagaimana pria itu bisa tahu tentang rasa putus asa yang selama ini ia tutupi dari semua orang. Diketahui pria itu bernama Keita, yang merupakan seorang mahasiswa. Selama ini ia tidak pandai bergaul sehingga seringkali dimanfaatkan oleh teman kuliahnya atau mengalami kesialan yang lain. Keita cuma bisa pasrah menjalani kehidupannya yang selalu ia tutupi dengan senyuman palsu. Bagi Keita, menjalani hidup seperti ini telah menjadi rutinitas yang sangat membuatnya stres. Hingga suatu hari, sahabatnya bernama Negi mengajak Keita datang ke acara konser idol yaitu Tetra. Agak terasa aneh buatnya karena ini pertama kalinya Keita datang ke acara konser. Di sana ia melihat masing-masing penonton membawa lightstick dengan warna sesuai OSI pujaan mereka. OSI di sini merupakan sebutan untuk member yang paling didukung atau disukai oleh penggemarnya. Melihat dan mendengar lagu yang dinyanyikan dengan lirik penuh semangat dan inspirasi telah menyentuh perasaan Keita. Satu-satunya member yang paling membuat Keita terpesona adalah Mimika, yang mana ia melihat senyuman gadis itu sungguh berkilau.
Rasa ingin mati yang sebelumnya ia rasakan perlahan sirna digantikan oleh keinginan Keita yang mulai hari itu menjadi fans Tetra, terutama untuk Mimika yang sekarang menjadi idolanya. Dulu biasanya Keita lebih sering melamun jika sedang senggang, tapi sekarang ia menggunakan waktu luangnya hanya dengan menonton video-video Tetra. Bahkan saat kerja paruh waktu di toko ikan hias, akibat kebiasaan itu membuatnya ditegur oleh Takeshi selaku pemilik toko. Selain Keita, di sana juga ada seorang karyawan cewek bernama Sakura yang merupakan ponakannya Takeshi sekaligus teman masa kecilnya Keita. Berkat sering mendengar lagu-lagu penuh semangat dari Tetra, ekspresi Keita mulai membaik yang jadi lebih ceria dari biasanya. Namun di antara keempat member Tetra, ada sesuatu yang disadari oleh Keita tentang Mimika, yang mana gadis itu seakan berusaha menutupi diri menggunakan lapisan senyuman. Dari mata gadis itu, Keita akhirnya mengetahui sisi diri Mimika yang menurutnya sedang putus asa sama dengan dirinya. Akhirnya pada waktu event handshake dan foto bareng member, Keita datang dengan tujuan menyampaikan kekhawatirannya secara langsung pada Mimika supaya gadis itu jangan mati. Setelah mendengar itu, Mimika yang penasaran menanyakan pada Moe yang kebetulan osinya Negi untuk tahu siapa pria yang datang bersama fansnya itu. Sampai akhirnya ia menemukan akun sosial media Keita yang langsung Mimika follow menggunakan akun cadangannya. Setelah melihat postingan ikan hias, Mimika pun tahu di mana lokasi Keita bekerja. Demi memastikan, keesokan hari Mimika nekat mendatangi toko ikan hias tempat Keita kerja sembari menutupi wajahnya menggunakan masker dan topi supaya menghindari resiko ada orang yang mengenalinya. Tapi Keita ternyata langsung bisa mengenali bahwa gadis di hadapannya itu adalah Mimika. Tujuan Mimika menemui Keita untuk menanyakan apa maksud Keita tiba-tiba bilang jangan mati padanya. Keita sebenarnya tak bermaksud mengganggu Mimika. Entah kenapa setiap kali melihat wajah Mimika, baik di video atau secara langsung, Keita merasa kalau Mimika sedang berusaha keras untuk tersenyum. Dan hal ini hampir mirip dengan Keita yang selalu menutupi perasaannya menggunakan senyuman palsu. Jadi Keita paham betul bagaimana wajah senyuman dari luar saja dan manakah senyuman yang dari hati. Mimika cukup takjub, ternyata ada seseorang yang mampu melihat sisi asli dirinya yang selama ini berusaha ia sembunyikan. Keesokan hari saat tampil di TV, Mimika ditanyai soal hobi barunya. Dengan wajah ceria, Mimika pun menjawab, hobi barunya saat ini adalah memelihara ikan hias. Member Tetra yang lain berpikir kalau Mimika cuma asal sebut saja agar terlihat berbeda dan menarik minat para fans. Padahal sejak ia datang menemui Keita, Mimika sebenarnya mulai tertarik memelihara ikan hias, terutama rasa penasarannya akan sosok Keita. Untuk kedua kalinya, Keita terkejut melihat Mimika yang datang lagi ke toko tempatnya bekerja. Kali ini Mimika ingin membeli ikan hias untuk ia taruh di kamarnya, jadi meminta saran pada Keita. Setelah melihat-lihat, akhirnya perhatian Mimika tertuju pada ikan hias yang terlihat bersinar dari yang lain. Keita menjelaskan kalau ikan itu bercahaya disebabkan bakteria yang hidup di permukaan tubuh seperti mikroorganisme yang berfotosintesis. Jadi ikan itu sebenarnya tak bersinar dengan sendirinya. Karena Mimika sangat tertarik, Keita lalu memberitahukan nama ikan itu adalah Golden Tetra. Sungguh kebetulan yang tak pernah Mimika bayangkan kalau nama grupnya ternyata diambil dari nama ikan yang bercahaya. Tanpa ragu, Mimika langsung memilih ikan Golden Tetra untuk dia pelihara. Karena sudah larut malam, Keita yang khawatir mengantar Mimika sampai persimpangan jalan. Ia sebenarnya sangat gugup, sembari bertanya-tanya dalam dirinya, apa ngobrol di luar bersama seorang idol ini hal yang wajar? Rupanya Keita saat itu belum tahu kalau ada golden rules anti cinta atau aturan yang melarang member idol menjalin hubungan dengan fansnya. Setelah hari itu, Keita makin sering datang ke acara vote bar hanya demi bisa melihat Mimika dari dekat. Berbeda dengan dulu, kini Keita tak lagi merasa gugup berada di dekat Mimika yang juga antusias memberi perlakuan khusus terhadapnya. Saat pulang ke rumah, sudah ada beberapa paket berisi bahan-bahan memelihara ikan hias yang dikirimkan oleh Keita untuk Mimika. Dan ada sebuah pesan yang diselipkan Keita, seandainya ada yang Mimika tidak mengerti, bisa langsung tanyakan padanya. Kilau logam yang menutupi tubuh ikan Golden Tetra perlahan akan memudar jika dipelihara di akuarium. Dan warna tubuh aslinya juga akan berubah. Mimika berpikir ikan ini mirip dengan kondisinya saat ini yang mulai kehilangan pesona serta senyuman di hadapan orang lain.
Hanya di hadapan Keita saja, Mimika baru bisa menunjukkan sisi dirinya yang asli. Suatu hari, wali kelasnya memanggil Mimika untuk membahas soal absensi yang hampir tak terpenuhi dan nilai ujiannya juga banyak yang merah. Gurunya itu memahami, memang sulit menjadi seorang idola sambil bersekolah. Tapi sebagai murid, sudah menjadi kewajiban Mimika memenuhi standar penilaian. Jadi wali kelasnya itu memberi kesempatan supaya Mimika tidak tinggal kelas, yaitu dengan syarat Mimika tidak boleh mendapat nilai merah lagi pada ujian nanti. Oleh sebab itu, di sela-sela waktu latihan, Mimika selalu menyempatkan diri belajar. Tapi karena banyak materi yang belum ia pahami, lagi-lagi Mimika curhat pada Keita soal dia yang kesulitan dalam belajar. Keita yang tak bisa melihat idolanya itu kesulitan, berniat merangkum materi pelajaran di perpustakaan hanya demi Mimika. Sampai-sampai Keita merekam video belajar supaya Mimika lebih mudah memahaminya. Selain latihan menari dan belajar untuk ujian, Mimika juga sudah mulai disibukkan aktivitas dorama TV. Dalam dorama ini, Mimika akan berperan sebagai pasangan dari aktor muda bernama Ren. Walau perannya lumayan sulit, Mimika tak ingin mengecewakan dan sanggup menjiwai perannya itu. Ren yang seorang aktor tampan cukup kagum dengan Mimika yang dinilainya pintar berakting. Ia lalu mengajak Mimika berlatih dalam sesi dialog bersama, tapi langsung ditolak secara halus oleh Mimika dengan alasan sibuk belajar untuk ujian sekolah. Sikap dingin Mimika itu menyebabkan Ren kena mental, sebab baru pertama kali ini ada seorang wanita yang mengabaikannya. Tibalah hari di mana Mimika menjalani ujian sekolah. Dengan berpegang pada nasihat Keita kemarin, dia harus mengerjakan soal-soal dengan penuh kepercayaan diri. Dan pada waktu acara konser Valentine, Keita datang dengan perasaan cemas karena ia belum tahu Mimika berhasil mengerjakan ujiannya atau tidak. Saat ia berhadapan dengan Mimika, gadis itu pun memberi pose victory sebagai tanda bahwa ujiannya sukses. Keita pun merasa lega mengetahuinya. Keesokan hari, Mimika datang menemui Keita di toko ikan hias. Tujuannya untuk memberikan coklat buatan tangannya sendiri, khusus untuk Keita sebagai rasa terima kasih karena telah membantunya belajar. Tentu coklat ini spesial, berbeda dengan coklat kemarin yang diberikan oleh Mimika versi idola. Banyak hal yang sudah diajarkan Keita, baik soal materi sekolah ataupun pelajaran hidup. Dan Mimika merasa sekarang dunianya semakin meluas. Terutama ia jadi makin ingin tahu banyak soal ikan yang menurutnya beragam dan sangat indah. Mendengar itu, refleks Keita pun menawarkan kalau memang Mimika ingin melihat beragam ikan, ia bersedia menemani Mimika pergi ke akuarium. Keita sebenarnya tidak berharap apa-apa, namun Mimika justru menganggap serius ajakan itu dan ia sangat ingin pergi ke akuarium hanya bersama Keita. Awalnya Keita sempat tak percaya, sampai akhirnya Mimika menentukan kapan waktu yang pas untuk mereka pergi, barulah Keita benar-benar yakin ini bukanlah mimpi. Tentunya rencana ini Mimika rahasiakan dari rekan-rekannya di Tetra. Sedangkan Keita rencana kencan sama idola secara tak sengaja diketahui oleh Sakura yang ternyata selama ini diam-diam memperhatikan segala aktivitas Keita. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba. Keita datang lebih awal 3 jam dari waktu yang disepakati. Seperti biasa, agar tidak ada yang mengenalinya, Mimika menutupi wajahnya menggunakan kacamata hitam serta masker. Mereka berdua jalan tidak berdekatan dan dengan jarak, agar tidak dicurigai oleh orang-orang di sekitar. Seolah-olah tak saling kenal, namun tetap saling berkomunikasi lewat pesan di ponsel. Lama-kelamaan, Mimika merasa risih sendiri dengan penyamarannya. Karena itu ia memutuskan membuka penutup wajahnya supaya Keita juga bisa nyaman jalan dengannya meski harus berjauhan. Orang-orang di sekitar mulai menyadari kehadiran Mimika dari Tetra dan para fans itu mendekat hanya untuk sekedar meminta tanda tangan. Gadis itu jadi merasa tak enak hati sudah mengabaikan Keita sehingga ia meminta maaf. Tapi Keita sama sekali tidak keberatan. Karena bisa jalan bersama Mimika itu saja sudah membuatnya senang. Di perjalanan pulang, Keita memberikan Mimika gantungan HP yang dia beli di akuarium tadi. Mimika menerimanya dengan senang hati, apalagi gantungan itu sepasang dengan milik Keita. Hari itu benar-benar menjadi hari paling bahagia untuk keduanya, terutama buat Mimika yang bisa merasa ceria kembali dengan menjadi dirinya sendiri. Namun keesokan hari, tiba-tiba saya mengatakan hal yang membuat Mimika terkejut. Kalau dia tahu Mimika sedang menjalin hubungan dengan seorang pria. Ternyata beberapa hari belakangan ini, saya memperhatikan sikap Mimika yang agak tak biasa.
Hingga akhirnya saya secara tak sengaja melihat Mimika yang berkirim pesan dengan seseorang mengenai janji bertemu di akuarium. Karena merasa curiga, saya mengikuti Mimika dan membuktikan secara langsung kalau rekannya itu sedang jalan bersama seorang pria. Sebagai Kapten Tetra, saya sama sekali tak bermaksud menyalahkan Mimika. Sebenarnya dulu sebelum bergabung dengan Tetra, saya memiliki kekasih, tapi dia terpaksa putus dengan pacarnya itu disebabkan aturan anti cinta yang melarang member menjalin kasih dengan siapapun. Jadi ia berharap Mimika bisa mengerti bahwa di satu sisi menjalin kasih dengan seseorang itu memang hak setiap orang. Tapi khusus untuk idol seperti mereka tak ada kebebasan yang mau tidak mau harus bisa menahan perasaan pribadi demi tidak menyebabkan masalah. Selain itu, jika seorang idol memiliki pacar, sama saja mengkhianati penggemar yang sudah mencurahkan waktu, uang, dan tenaga mereka demi idola yang dikagumi. Karena saya pernah merasakan, ia memilih merahasiakan tidak memberitahu rekan-rekannya atau pihak agensi dengan keyakinan Mimika mau memperbaiki kesalahannya. Setelah mendengar perkataan saya membuat Mimika bimbang. Ia mulai sering melamun sampai mengabaikan semua pesan Keita yang menyebabkan pemuda itu khawatir dengan apa yang sebenarnya terjadi pada Mimika. Meski belum mendapat respon apa-apa, Keita memberanikan diri datang ke event jumpa fans. Saat itu Mimika tetap menyapa ramah dan memberi senyuman. Namun Keita tak dapat menyembunyikan rasa ingin tahunya dengan menanyakan langsung kenapa sikap Mimika tiba-tiba berubah. Sayangnya pertanyaan itu dialihkan oleh Mimika tanpa memberi jawaban apa-apa. Keita akhirnya pulang dengan rasa kecewa, membuang seluruh harapan kalau hubungan antara idol dan fansnya itu memang mustahil terjadi. Mimika sendiri sebenarnya tidak bermaksud mengabaikan apalagi menyakiti Keita. Ia sesungguhnya ingin ngobrol-ngobrol lagi dengan Keita seperti biasa. Tapi jika melihat kondisinya yang sedang dicurigai melanggar aturan, Mimika terpaksa menahan segala keinginannya itu. Hingga beberapa hari setelahnya, kondisi Keita semakin memburuk. Apa yang membuat Keita sedih bukan karena dia merasa diabaikan, tapi ia tak mengerti dan khawatir kenapa ekspresi wajah Mimika seakan kembali seperti dulu yang penuh kepalsuan. Di sisi lain, Sakura memahami Keita masih punya suatu hal yang ingin dikatakan kepada Mimika. Karena itu Sakura berinisiatif mengajak Keita pergi ke acara fans dengan alasan dia ingin melihat penampilan Tetra. Akhirnya dengan ditemani Sakura, Keita mau datang ke acara apresiasi penggemar Tetra. Diumumkan peringkat member yang didasarkan tiket voting dan hasilnya sangat mengejutkan banyak pihak. Di mana Mimika yang biasa selalu mendapat voting terbanyak, kini turun ke peringkat ketiga. Mengetahui hasil tersebut, Mimika mencoba tetap tersenyum di hadapan para fans, walau sebenarnya ia merasa kecewa pada dirinya sendiri. Sekarang member yang naik peringkat pertama menggantikan Mimika adalah Moe. Itu berarti secara otomatis Moe yang akan menjadi center di perilisan lagu berikutnya. Seusai acara, sebenarnya Keita berniat langsung pulang. Tapi Sakura terus memaksa Keita agar mau menyapa Mimika, walau mungkin ini untuk terakhir kalinya. Saking banyak hal yang ingin ia katakan, Keita sampai tak sanggup mengucapkan apa-apa. Dan Keita pun memutuskan pergi tanpa mengutarakan isi hatinya kepada Mimika. Setelah acara itu, di sosial media para netizen mulai menghujat Mimika yang mendapat peringkat rendah, mengatai dia membosankan dan kurang bekerja keras seperti member lain. Meski banyak pihak yang menghujatnya, Mimika mencoba bertahan menjalankan tanggung jawabnya seperti biasa. Makin lama, Mimika jadi semakin tertekan melihat komentar negatif tentangnya di internet. Di saat itulah tiba-tiba Keita muncul yang membalas setiap komentar para haters demi meluruskan pemberitaan tidak benar mengenai Mimika. Bagi Keita yang mengenal Mimika lebih dari siapapun, menurutnya selama ini Mimika sudah berusaha menjaga perkataan dan tindakan tanpa berniat menyakiti siapapun, meski pada akhirnya Mimika sendiri yang harus terluka. Keita mulai paham apa artinya memiliki seorang idola. Dia seharusnya mengagumi tanpa ingin memiliki idolanya tersebut dengan tetap mendukung dan tidak membuat idolanya itu bersedih. Mimika yang melihat balasan postingan tersebut akhirnya memutuskan menelpon Keita. Mimika ingin mengucap terima kasih pada Keita yang telah berusaha melindunginya meski selama ini ia sudah bersikap jahat. Keita sendiri bisa mengerti karena yang terpenting buatnya Mimika jangan sampai bersedih. Sakura yang secara kebetulan mendengar pembicaraan itu memperingatkan Keita untuk jangan sampai jatuh cinta pada idola, sebab Keita hanya akan tersakiti.
Menurut Sakura, sudah tugas idol membuat para fansnya merasa diistimewakan, dan Keita adalah salah satu yang tertipu oleh senyuman Mimika. Sungguh sia-sia saja kalau Keita sampai terobsesi pada seorang idol. Namun Keita hanya tak ingin Mimika terus dihina, yang menurutnya tidak seburuk yang Sakura pikirkan. Keesokan hari, Mimika dikejutkan oleh tersebarnya kabar tentang dirinya yang menjalin hubungan dengan seorang fans. Tapi kabar itu cuma diketahui pihak agensi dan belum tersebar ke publik, yang mana ada seseorang yang mengirimkan foto menunjukkan Mimika sedang jalan berdua bersama fans di luar. Padahal sudah jelas ada aturan yang harus dipatuhi oleh para member sejak mereka tanda tangan kontrak bahwa mereka semua dilarang untuk punya hubungan pribadi dengan fans atau siapapun juga. Mimika kemudian dipanggil menghadap pihak agensi untuk mengklarifikasi soal rumor tersebut. Setelah memikirkan baik-baik, akhirnya Mimika mengambil keputusan terberat bahwa dia akan graduation atau lulus dari grup. Tentu kabar ini mengejutkan ketiga rekannya. Moe lalu menanyakan apa alasan Mimika menjalin hubungan dengan fans. Dan secara terbuka, Mimika menceritakan dari awal pertemuannya kalau dia penasaran dengan seorang pemuda karena mengatakan hal yang sangat aneh, yaitu memperingatkan Mimika untuk jangan mati. Sejak saat itu, Mimika yang penasaran mulai menyelidiki kehidupan pria itu, yang ternyata kondisi mereka sangatlah mirip. Bagi Mimika, menjadi idol adalah impiannya sejak kecil. Namun setelah impian itu terwujud, ia baru merasakan antara menjadi idola yang ia kagumi dan dirinya yang sekarang adalah dua hal yang berbeda. Ada kalanya ia merasa tertekan, merasa rendah diri, cemas akan masa depan, seakan hendak hancur sampai membuatnya ingin melarikan diri. Dari penjelasan itu, rekan-rekannya akhirnya mengerti kalau selama ini Mimika sudah sangat menderita. Walau begitu, ketiga temannya itu berharap Mimika tetap mau tinggal bersama mereka. Dari pihak agensi juga tak mempermasalahkan kasus ini selama Mimika mau lebih berhati-hati dalam aktivitas ke depannya. Sayangnya Mimika yang merasa bertanggung jawab menyadari kelemahan dirinya yang sungguh rapuh, tidak mampu setegar teman-temannya yang lain. Pada akhirnya, Mimika tetap pada pendiriannya untuk keluar dari grup Tetra karena merasa dirinya tidak pantas dan hanya akan menghambat Tetra yang sekarang. Kabar tersebut sampai juga pada Keita yang diberitahu oleh Negi sahabatnya kalau dalam waktu dekat ini Mimika akan lulus dari grup. Mimika juga menjelaskan lewat acara TV mengenai alasan dia memutuskan graduation karena ingin menemukan tantangan baru di luar idol, yang artinya dia benar-benar akan pensiun dari dunia hiburan. Sakura yang melihat acara itu cukup terkejut, sebab dialah orang yang mengirimkan foto Mimika yang sedang kencan dengan Keita ke pihak agensi. Awalnya niat Sakura hanya ingin memberi peringatan karena dia merasa kasihan pada Keita. Namun ia tak pernah membayangkan Mimika harus keluar dari Tetra, bahkan sampai pensiun dari dunia hiburan akibat ulahnya itu. Bagi Mimika, jika seorang idol menunjukkan sisi tersembunyi dirinya pada penggemar, maka artinya ia telah gagal menjadi idola. Keputusannya berhenti dari idol disampaikan juga oleh Mimika kepada ibunya. Sebagai orang tua, ibunya sebenarnya kasihan dengan putrinya yang kurang merasakan kehidupan sekolah, tak bisa bersenang-senang dengan teman-temannya, dan bahkan bekerja lebih keras daripada orang dewasa. Hal yang paling menjadi beban pikiran, ibunya tidak tahu sampai kapan putrinya akan terus melakukan kegiatan seperti itu. Jadi daripada menjalani pekerjaan sebagai idol, ibunya lebih tenang jika Mimika menjalani kehidupan normal seperti remaja seumurannya. Namun di balik harapan itu, sejujurnya ibunya sangat bangga melihat putrinya menjadi seorang idola. Karena ia bisa turut merasakan bagaimana perjuangan yang dilakukan Mimika demi menghibur banyak orang di luar sana. Yang terpenting saat ini, Mimika tak menyesali semua itu dan ibunya tetap akan mendukung apapun keputusan putrinya. Sementara Sakura, ia mendatangi Keita untuk jujur mengungkapkan kalau dialah orang yang mengirim foto kencan Keita dan Mimika kepada pihak agensi. Ia menyesali perbuatannya itu karena tak menyangka akibatnya bisa seburuk ini. Tapi Keita sama sekali tak marah apalagi membenci Sakura, sebab ia merasa ini semua memang kesalahannya sejak awal. Kalau saja ia tak mengucapkan hal yang tidak perlu, mungkin Mimika akan bertahan lebih lama di Tetra. Keesokan hari saat kembali bekerja di toko ikan hias, tanpa diduga-duga Mimika datang menemui Keita. Ia tak lagi menutupi wajahnya seperti dulu. Walau ia yakin Keita sudah tahu kabar soal dirinya yang akan graduate, tetap saja Mimika ingin menyampaikannya kepada Keita secara langsung. Keita sendiri menyadari dia sudah egois mengira jadi lebih dekat dengan idolanya,
Padahal itu justru membawa masalah. Seandainya Mimika terus menjadi idola, Keita telah meyakinkan dirinya untuk tidak menemui ataupun mendekati Mimika lagi. Jadi dia berharap Mimika tidak salah paham, mengira setelah ini Keita akan menjadi penguntit atau melakukan hal buruk lainnya, karena itu tidak akan pernah ia lakukan. Intinya Keita memang mencintai Mimika, tapi hanya sebagai idola. Karena berkat Mimika lah yang membantu Keita menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Sedangkan Mimika, ia tahu kalau sebelum ini mungkin Keita merasa diabaikan olehnya. Sedetik pun Mimika tak pernah melupakan Keita sebagai satu-satunya orang yang sudah menyelamatkan hatinya. Karena itu, setelah ini Mimika berusaha menghargai Keita dengan tidak menghubunginya lagi, sekalipun ia sedang dalam kesulitan. Mimika akan coba menjalani hidup normalnya secara mandiri untuk menebus hari-hari yang selama ini terlewatkan. Keita turut senang mendengarnya, karena itu berarti Mimika sudah lebih tegar dari sebelumnya. Menurutnya di luar sana pasti ada orang-orang yang tak akan pernah melupakan Mimika. Karena dari dalam lubuk hati Keita, Mimika adalah idola pertama dan terakhir buatnya. Sampai kapanpun Keita akan menganggap Mimika sebagai anugerah paling indah yang pernah hadir dalam hidupnya. Dan dia berpesan supaya Mimika tak lagi memaksakan diri untuk tersenyum, melakukan yang diinginkan tanpa perlu mencemaskan apapun. Keita yakin Mimika pasti bisa menemukan kebahagiaan yang paling diimpikan. Mendengar semua perkataan Keita sangat menyentuh perasaan Mimika yang tak dapat menyembunyikan rasa harunya. Menurut Mimika, seorang idola harus bersinar kapanpun. Karena itulah untuk terakhir kalinya ia akan tampil sebagai idol yang dapat dibanggakan, sehingga ia dapat berpisah dengan tenang tanpa meninggalkan beban. Kepribadian Mimika inilah yang paling Keita sukai. Begitu juga dengan Mimika yang sangat menyukai kelembutan dan ketulusan Keita yang akan selalu menjadi penyelamatnya. Keduanya pun mengucap selamat tinggal, saling merelakan dan membawa pulang rasa sedih masing-masing dengan meninggalkan kenangan yang akan selalu menjadi pelajaran hidup yang berharga. Beberapa hari kemudian, acara konser graduation Mimika pun diadakan. Mimika mengucap rasa terima kasihnya kepada rekan-rekan yang telah banyak membantunya. Ia sangat menyayangi ketiga rekan yang sudah ia anggap keluarga sendiri, tak terkecuali Moi yang paling sering mengkritik dan membuat Mimika termotivasi. Hingga saat terakhir, Moi masih belum merelakan kepergian Mimika. Karena bagi Moi, tanpa ada Mimika maka Tetra tidak akan sama lagi. Ia pun menyesali dirinya yang sudah bersikap egois. Jadi kalau Mimika berubah pikiran dan mau melanjutkan Tetra bersama mereka berempat, Moi dengan senang hati menerimanya, bahkan ia tidak akan keberatan jika Mimika yang menjadi senter. Sayangnya Mimika sudah menetapkan pilihan bahwa kepergiannya adalah yang terbaik untuk Tetra dan teman-temannya itu. Sebab berkat Moi, saya dan Akari, Mimika bisa melangkah sampai sejauh ini. Jadi ia yakin teman-temannya itu bisa tetap bersinar walau tanpa dirinya. Mimika sangat menantikan Tetra baru yang akan melebarkan sayapnya lebih dari sebelumnya. Di hadapan para penggemar, Mimika mengungkapkan keinginan untuk terjun ke dunia luar dan mulai sekarang dia akan menghadapi tantangan baru. Meski ini waktu yang singkat, ia sangat berterima kasih pada para penggemar atas dukungan yang selama ini mereka berikan. Pada akhirnya Mimika menyatakan bahwa ia telah lulus sebagai seorang idola. Keita yang saat itu menonton konser tak melepas pandangannya dari Mimika yang mungkin ini menjadi hari terakhir ia melihat idolanya itu. Buatnya senyuman Mimika hari itu paling indah, tak tergantikan oleh apapun dan akan selalu ia kenang selama-lamanya. Entah takdir seperti apa yang akan menanti mereka di kemudian hari, yang jelas hidup tetap harus dijalani dan diperjuangkan. Kalaupun suatu saat mereka dipertemukan kembali dan masih memiliki perasaan yang sama, itu artinya mereka mungkin berjodoh. Tapi kalau tidak, mereka tetap bisa saling mendoakan yang terbaik satu sama lain demi menemukan kebahagiaan yang paling diimpikan. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.